Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, malam, dimanapun kalian menyaksikan video ini. Kembali lagi bersama saya di pertemuan ke-6 mata kuliah keamanan komputer ya. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai Internet Security ya. Nah, seperti biasanya saya akan memperkenalkan moderator dari mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah Pak Hadi Santoso ya. Dia yang membuat materi ini yang saya dapatkan dari ini ya, iClass.eCouncil ya. Kemudian ini adalah materi untuk referensinya. Langsung saja. Nah, ini ya. Ini adalah objektif ataupun alur dari modul yang akan kita pelajari hari ini ataupun kali ini ya. Yang pertama ada Internet Security, kemudian ada pengaturan setting di berbagai peramban ataupun browser yang akan kita pakai untuk melakukan browsing. Kemudian ini adalah IM ya, sudah jadul sih, tapi akan kita lewatkan saja. Kemudian searching pada webnya, bagaimana tips dan trik untuk lebih mengamankannya. Kemudian bagaimana kita memainkan online game, ya tips dan triknya. Kemudian dan seterusnya sampai ke Internet Security Checklist ya. Kita lanjut. Nah, modul pada pertemuan kali ini ada 6 ya. Yang pertama mengenai browser, kemudian search engine-nya, kemudian online game, kemudian child online safety, kemudian vulnerability-nya, kemudian sama internet security law, aturan-aturannya ya. Nah, seperti biasa, video edit kali ini akan kita bagi menjadi part-part tertentu ya. Jadi berdasarkan modul yang ada aja di sini. Jadi akan ada 6 part untuk materi pertemuan ke-6 mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke part pertama adalah browser security ya. Nah, browser pertama yang akan kita lihat adalah Internet Security ya. Ataupun Internet Explorer ya. Nah, jadi di setiap peramban ataupun browser yang kita gunakan itu pasti ada pengaturan untuk keamanannya, security-nya. Nah, dulu karena materi ini dibuat di tahun 2011 ya, masih bernama Internet Explorer. Sekarang itu namanya adalah Microsoft Edge, ya tulisannya Microsoft Edge. Nah, itu adalah evolusi dari Internet Explorer yang ini. Ya. Tinggal diketikkan di halaman menu, terus tinggal diketikkan saja Edge, nah, akan muncul Microsoft Edge. Tinggal di enter. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Edge ya, yang saat ini ada di Windows 10 terbaru. Oke. Nah, memang ya, kalau Microsoft Edge itu di Indonesia masih kurang begitu populer, tapi di belahan dunia yang lain Microsoft Edge itu sangat populer ya, dan ada banyak pengguna dari peramban ini. Nah, kalian bisa melakukan setting di sini. Nah, setting di sini. Kemudian tinggal dicari bagian yang menyatakan ataupun mengatur di security-nya ya. Di sini privacy dan lain-lain ya. Kemudian appearance-nya dan lain-lain. Kemudian untuk pengaturan download-nya di sini bisa juga. Kemudian permission-nya bisa juga di sini. Kemudian sistemnya, nah di sini. Terus ya. Kemudian ini kita next saja. Internet zone itu settingan untuk zona internetnya. Kemudian ActiveX control itu untuk mengatasi ataupun melihat membatasi kontrol penggunaan dari browser itu. Kemudian local intranet, kalau kita tanpa internet itu tapi kita mencolokkan kabel USB kabel LAN ke PC laptopnya kita, itu istilahnya adalah intranet. Kemudian setting untuk trusted ya, situs-situs yang kita percayai, mana yang
Kalau kita buka situs itu akan langsung membypass dari firewall itu, dan tidak akan diseleksi oleh firewall. Jadi kita sudah memberikan permission bahwa ada situs-situs tertentu di settingan Microsoft Edge-nya, ya. Jadi ketika kita ingin membuka situs itu, firewall akan membypass ataupun membiarkannya. Kemudian ini restricted zone. Nah, understanding cookies, ya. Cookies itu bukan kue, ya. Nah, jadi cookies yang disebut ataupun dimaksud dari materi ini adalah segala histori, ya, segala metadata yang kita ciptakan setelah kita melakukan browsing, ya, di peramban atau di browsernya. Jadi kalau kita sering-sering buka Facebook, kita sering-sering buka situs detik.com. Nah, itu historinya akan disimpan di browser tersebut, ya. Namanya adalah cookies, ya. Jadi ketika kita misalnya baru buka browser, ya, terus kita mau buka lagi tuh Facebook. Nah, kita tinggal ketikkan saja huruf F. Nah, nanti akan muncul secara cepat, ya, histori-histori ataupun apa istilahnya, saran-saran dari browser tersebut. F itu berkaitan dengan apa? Nah, pasti di urutan pertama adalah situs Facebook yang sering kita buka. Nah, cookies itu kayak gitu, ya. Kemudian privacy settingnya, terus deleting. Nah, kita juga bisa menghapus riwayat ataupun histori dari browsernya kita, ya. Di mana kita browsing, kapan kita browsing, apa saja yang kita browsing, itu bisa kita hapus, ya. Kemudian, nah ini ya, to not allow the browser to remember any password. Itu tergantung kebijakan si pengguna sih sebenarnya, ya. Kalau kalian apa ya, nggak mau repot, nah kalian tinggal centang aja ini supaya si browser bisa mengingat apapun username sama password yang kalian pakai untuk masuk ke situs-situs tertentu. Tapi kalau tidak centang ini, kalian harus mengisinya secara manual setiap kali kalian ingin masuk ke situs tersebut. Oke, nah yang situs berikutnya ataupun browser berikutnya adalah Mozilla Firefox, ya. Nah, ini cukup populer di Indonesia, ya. Nah, di sini saya sudah buka Mozilla Firefox, ya. Terus kita bisa masuk ke tool menu dan kita masuk ke select option. Nah, di sini saya sudah menggunakan Mozilla Firefox yang versi terbaru, ya. Jadi kalau toolnya itu di sebelah sini, terus masuk ke bagian option di sini. Nah, akan muncul tab baru yang berisi option, ya. Terus kalian bisa masuk ke sini, pengaturan-pengaturannya, privacy and security. Masuk ke sini. Terus materinya kita lihat, nah security setting. Security setting kalau di materi itu memunculkan tab yang baru, ya. Tapi kalau di ini di browser yang terbaru akan muncul di tab yang baru, ya. Jadi bukan di window ataupun window yang baru, tapi di tab yang baru. Nah, terus pengaturannya juga berbeda, ya, dengan yang materi yang lama. Jadi akan saya jelaskan langsung di sini. Nah, di bagian atas ini kita bisa melakukan exception untuk akses situs-situs tertentu, ya. Jadi misalkan kalian buka situs yang baru gitu, baru di Mozilla ini. Nah, misalkan di situ ada dicekal begitu, ya, sama si browser ini. Nah, kita bisa melakukan exception ataupun pengecualian untuk situs tersebut supaya tidak dicekal lagi di browser ini. Itu pengaturannya di manage exception ini. Kemudian ada standar, ada strict sama custom. Kita bisa pakai yang standar saja untuk pengaturan privacy sama security-nya. Kemudian ini ya, cookies sama set datanya, kita bisa melakukan clear data. Nah, dikatakan di sini your storage cookies. Nah, punya saya ada 1,1 GB di hard disknya saya. Jadi saya bisa clear data. Nah, ini ada riwayatnya. Cookies set data 116 MB.
cache webnya adalah 1 GB. Nah, kita bisa lakukan klik di sini ya, clear. Kemudian login dan password. Nah, untuk yang ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa tinggal klik ya tombol untuk remember passwordnya. Jadi kalau memunculkan fitur itu kalian bisa ini ya, mencentang ini. Tapi kalau nggak mau, tinggal dihilangkan centangnya. As to self login for website ya. Kemudian historinya, ada pilihan remember, never remember, sama use custom setting untuk history. Jadi kalau secara default dia pasti tercentang yang remember history ya. Tapi kalau kalian takut begitu, skeptis, nah tinggal dipilih yang never remember ya. Kemudian address bar itu mau menampilkan apa aja di bagian addressnya ini. Kemudian permission ya, setting-setting untuk terkait ke permissionnya, ada location, kamera, microphone, dan sebagainya. Terus block pop-up Windows-nya, ini juga ada ya. Ini secara default pasti akan tercentang ya. Jadi setiap kali kalian buka situs, terus ada pop-up yang muncul dari situs tersebut, akan secara otomatis terblokir sama Mozilla Firefox-nya ini. Terus security-nya, secara default juga sudah tercentang ini ya, block dangerous and deceptive content. Terus sertifikat di sini bukan maksudnya sertifikat seperti biasa itu, tapi sertifikat keamanan situs ya. Jadi kalau kalian buka situs-situs itu, misalkan di YouTube sini, https youtube.com kan. Nah, S di sini adalah security. Nah, di situ artinya adalah situs YouTube itu sudah memiliki sertifikat keamanan. Ya. Itu yang dimaksud di sini, sertifikatnya. Oke, begitu untuk yang Mozilla Firefox. Kita lanjut. Sorry. Ini. Kita nextkan saja ini ya. Nah, terus di setiap browser itu pasti akan ada add-on ataupun plugin ya, yang bisa kalian gunakan untuk menambah fitur dari browsernya kalian. Nah, cara untuk menambahkan browser misalnya di Firefox ini ya, kalian bisa masuk ke bagian sini ya, menu ini, terus klik aja add-on. Nah, terus kalau kalian baru mau mencari add-onnya itu, kalian bisa mencarinya di sini. Terus kalau kalian sudah punya, terus kalian bisa masuk ke bagian extension sini. Nah, di browsernya saya sudah install plugin untuk Cisco dan plugin untuk proxy. Ya. Oke. Google Chrome. Google Chrome sama, kita tinggal masukkan ataupun buka saja tombol Windows, terus tinggal diketikkan Chrome, Google Chrome. Jadi intinya sama, setiap browser pasti akan ada menu untuk melakukan pengaturan ya, setting. Nah, tinggal kita cari bagian mana yang ingin kita setting. Nah, kalau di Google Chrome di sini ya, privacy and security, terus ini ya. Nah, karena pasti akan ada pengaturan setting keamanan di Google-nya. Terus dan sebagainya, kurang lebihnya sama seperti yang Firefox tadi ya. Di sini juga ada appear time-nya seperti apa, font size-nya dan sebagainya. Ininya yang mau dipakai apa. Oke, close. Terus ini kita lanjutkan saja. Nah, terus browser berikutnya adalah Apple Safari. Nah, kalau Safari itu biasanya adanya di laptop produk Mac ya, ataupun MacBook ataupun iMac gitu ya. Itu menggunakan Apple Safari ini. Jadi kurang familiar ya begitu. Kita lanjutkan. Oke, demikian untuk part yang kali ini. Kita ketemu lagi di part berikutnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol like,
kemudian share, terus bisa juga kalian bunyikan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video yang saya perbarui di channel ini. Oke, demikian, selamat sore dan terima kasih. Salam Budi Luhur.